Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih terjaga dari tidur kita. Itu tandanya 1 kali 24 jam ke depan setidak-tidaknya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Inilah hari baru kita, dan setiap hari kalau kita sadari, kita selalu diberi hari baru, selalu diberi 24 jam yang baru. Cuman terkadang kita tidak pernah menyadarinya, bahwa begitu hari kemarin telah berlalu, kita terjaga dari tidur kita, sebetulnya Allah hari ini masih memberikan hari yang baru. Begitu Allah memberikan hari yang baru, orang yang penuh kesadaran langsung bersyukur kepada Allah dan setidak-tidaknya bertekad di dalam batinnya, semoga detik demi detik di hari baru kita hari ini, kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, dan kita bertekad untuk menebar belas kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Saat pertama kali kita menginjakkan kaki di bumi kita tadi pagi, setelah kita terjaga, kita pun mungkin tidak sadar bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menginjakkan kaki di bumi ini. Karena semua biasanya dilakukan tanpa kesadaran dan tergesa-gesa, terburu-buru, lalu kita kehilangan kesempatan untuk hidup dalam kondisi yang meditatif. Sebetulnya meditasi yang paling bagus adalah meditasi yang dilakukan seseorang di mana seseorang tidak merasa dirinya sedang melakukan meditasi. Jadi kalau kita pagi duduk kemudian tenang, itu kita sedang tahu bahwa kita sedang melakukan meditasi. Nah, ada meditasi yang lebih bagus dari itu, yaitu meditasi yang dilakukan seseorang di mana orang itu tidak merasa dirinya sedang melakukan meditasi. Jadi artinya meditasi itu bagi yang cerdas bisa dilakukan setiap saat. Bangun tidur meditasi, gosok gigi meditasi, mengenakan sabun mandi meditasi, menggunakan air meditasi, minum meditasi, makan meditasi, kemudian berjalan meditasi, bicara juga meditasi. Kalau 24 jam kita bisa melakukan semuanya dengan kesadaran penuh, itu namanya meditasi. Yang lucu terkadang kita pun tidak sadar kalau sekarang kita sedang meditasi. Kan napas kita sekarang sedang keluar masuk. Cuman kita tidak sadar kalau sekarang kita sedang bernafas. Ada juga yang tidak sadar kalau dirinya sedang bersujud. Ada juga yang tidak sadar kalau dirinya sedang sholat. Ada juga yang tidak sadar dirinya sedang membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau yang disebut meditasi saja tidak meditasi, apalagi yang tidak meditasi. Lalu kita setiap hari terjebak pada perilaku yang berakhiran an. Ya kan? Wiridnya wirid an, pakai an. Salatnya salat an, gitu kan. Jadi zikirnya juga zikir an, ya kan? Ya, jadinya agamanya agama an. Islamnya Islam an. Imannya iman an. Syahadatnya syahadat an. Hajinya haji an. Puasanya puasa an. Jadi semua yang dilakukan itu akhirnya berakhiran an. Biasanya semua yang berakhiran an itu kan tidak beneran, tidak sungguhan. Iya, duduknya duduk an, ya kan? Ngajinya ngaji an. Semua yang berakhiran an berarti tidak beneran. Semua yang tidak beneran kan itu nama bohong an, gitu. Semua pakai akhiran an. Hidupnya pun hidup
an. Tapi kalau dia mati, mati beneran. Ya. Matinya tidak mati-matian, giliran mati, matinya mati beneran. Walaupun hidupnya hidup-hidupan. Jadi semua yang dilakukan tanpa kesadaran penuh, bisa jadi yang kita lakukan itu hanya sebatas akhiran an. Meditasinya pun meditasi an. Jadi semuanya berpura-pura. Semua yang dilakukan berpura-pura, ya jelas hasilnya pun pura-pura. Gitu. Tidak sungguhan. Oleh karena itu marilah kita sekarang berusaha melakukan segala sesuatu itu dengan kesadaran penuh. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa sesungguhnya makanan manusia itu ada 4 jenis. Jenis yang pertama adalah makanan yang dilewatkan lewat mulut kita. Dan makanan yang dilewatkan lewat mulut itulah yang menjadi sumber segala sumber penyakit. Itu sebabnya agama mengajarkan kepada kita bukan sekedar makan yang halal, tetapi juga harus thayyib, harus baik. Baik itu kan artinya seimbang. Seimbang itu artinya nutrisi yang dikandung makanan itu benar-benar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan sekedar kenyang. Gitu. Itu sebabnya orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas spiritualnya, tetapi dia tidak hati-hati di dalam memilih makanan yang dilewatkan lewat mulut, apalagi dia terjebak pada makanan-makanan yang lezat. Ketika seseorang masih saja terjebak pada makanan-makanan yang lezat, sesungguhnya dia sedang membuat kuburan dengan makanan yang lezatnya itu. Jadi makanan yang lezat itu bisa jadi kuburan yang sedang dibuat oleh kita, dan kita akan terjerembab di dalamnya. Jadi ketika seseorang senang sekali mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan yang hidup, ya, apalagi dari hewan-hewan yang berdaging merah, ya, apalagi dia tidak pernah pertimbangkan kualitas dagingnya, ya, sampai jeroannya saja dimakan, yang menjadi sumber segala sumber penyakit. Jadi sebetulnya dia sedang membuat kuburan dengan makanan yang lezat itu untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang mau meningkatkan kualitas spiritualnya, ya dia harus mampu, ya, menyaring makanan mana yang baik yang dibutuhkan tubuh, yang akan dilewatkan lewat mulut kita. Karena makanan itu kan enaknya cuma 10 cm saja pada saat lewat di kerongkongan kita. Sampai di perut nasibnya sama semua makanan. Bahkan ada makanan yang akan menjadi beban bagi tubuh ini kalau dikonsumsi dengan cara yang berlebihan. Apalagi yang mengkonsumsi, ya, asupan-asupan yang tidak sepatutnya. Mohon maaf, asap rokok, alkohol, apalagi narkoba dan lain sebagainya, berarti tidak ada, ya, keinginan dirinya untuk membuat dirinya memiliki tubuh yang sehat. Jenis makanan yang kedua ini lebih dahsyat lagi, yaitu makanan yang dilewatkan lewat hidung, lewat mata, lewat telinga, lewat pikiran. Itu makanan juga sebetulnya. Bahkan makanan yang jenis kedua ini dampaknya langsung, bisa berdampak langsung, ya, menggelapkan rohaniah kita. Dan makanan jenis yang kedua ini juga harus diolah. Cuman diolahnya di dalam. Kalau makanan jenis yang pertama diolahnya di luar. Kalau makanan jenis yang kedua ini diolahnya di dalam. Kita melihat sesuatu yang buruk, sudah kadang kita lihat, ya tinggal diolah saja supaya yang buruk itu tidak masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga akan memburukkan jiwa kita.
Kita sudah kadung mendengar yang buruk-buruk. Nah, yang buruk yang sudah kita dengar itu makanan sebetulnya. Oleh karena itu harus dijaga. Kalau bisa kita tidak memakan makanan yang buruk lewat telinga kita. Kalau sudah kadung masuk, ya diolah supaya itu tidak menjadi citra yang buruk di dalam diri kita. Apalagi kalau makanan yang masuk lewat telinga itu menyebabkan kita bereaksi akan makanan itu. Reaksinya bisa kebencian, bisa kemarahan, kan itu. Itu makanan juga. Cuman kita tidak pernah menyadarinya bahwa itu adalah makanan. Ada makanan yang jenis kedua, yang ketiga, yang lewat hidung kita, ya, bau-bauan yang masuk itu juga makanan, ya. Cuman kita tidak pernah menyadarinya. Yang lebih dahsyat lagi adalah makanan yang lewat pikiran kita, dan itu yang sering membuat pikiran kita menjadi putus asa, betul? Berkeluh kesah, kotor, marah, benci. Akibatnya pikiran kita menjadi tak terkendali. Itu jenis makanan yang kedua. Jadi kalau kita mau belajar spiritual yang sungguhan, bukan spiritualnya sungguhan, bukan spiritualan, maka kita harus mengendalikan dua jenis makanan itu. Nah, jenis makanan yang ketiga ini lebih dahsyat lagi, yaitu hasrat dan keinginan. Tetapi manusia tidak pernah menyadari bahwa hasrat dan keinginan itu sebetulnya sering kita konsumsi. Dan itu menyebabkan kita menjadi kurang seimbang setelah mengkonsumsi hasrat dan keinginan itu. Hasrat yang berlebihan terhadap sesuatu itu mempengaruhi keadaan kita. Keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu mempengaruhi kita. Itu sebabnya bagi orang yang pintar, ya, cita-cita itu bukan untuk dicapai, tapi agar kita memulai saja saat ini. Jadi kalau ingin punya mobil yang bagus, ya tidak usah dipikirkan terus mobil itu, memulai saja saat ini. Melakukan sesuatu yang akan membuat itu menjadi kenyataan.